Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kembali lagi untuk tahap 3 dalam pemaparan penggunaan aplikasi Erapod. Bapak dan Ibu sekalian, dalam tahap kali ini adalah kita mencoba untuk melakukan pengisian pada menu penilaian. Nah, perlu diketahui sebelumnya Bapak dan Ibu sudah membuat perencanaan. Jadi penilaian ini nanti tidak akan bisa dieksekusi, Bapak dan Ibu tidak akan bisa melakukan pengisian pada form penilaian apabila menu pada perencanaan ini belum dibuat. Nah, jadi pada aplikasi Erapod ini semuanya itu harus berurutan. Setelah kita ngecek referensinya, setelah itu kita ke perencanaan, setelah perencanaan baru ke penilaian. Nah, di penilaian di sini ada 4 poin penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yang kedua adalah penilaian keterampilan, yang ketiga ada penilaian sikap, yang keempat adalah penilaian remedial. Namun yang kita coba di sini apabila yang poin utama yang harus kita isi adalah penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Oke. Untuk penilaian pengetahuan. Nah, setelah tadi di perencanaan sudah dibuat, yang pertama kita di penilaian pengetahuan, Bapak dan Ibu memilih kelasnya, tingkat kelas, memilih rombelnya, memilih mata pelajarannya, lalu memilih penilaian apa yang mau diisi nilainya. Nah, di sini kan kalau tadi saya ada UH teori, ada UH lisan, ada wawancara, ada PAS. Nah, ini semuanya dasar menu ini ada di perencanaan. Kita coba yang UH yang atas, yang teori. Oke, nah ini adalah menunya. Saya sudah mencontohkan satu nilai di sini yang sudah saya input. Ada 2 cara untuk mengisi nilai di sini. Yang pertama, Bapak dan Ibu dapat mengunduh format Excel yang nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi setelah hasil diunduh, nilai formnya adalah seperti ini. Bapak dan Ibu bisa mengisi nilainya langsung di sini. Nah, nilai kelasnya di sini. Setelah diisi nilainya kelasnya di sini, Bapak dan Ibu save. Setelah di save, kembali lagi ke menu. Nanti ada namanya unggah format Excel. Nah, unggah format Excel. Ketika sudah mengunggah format Excel, pilihlah file yang tadi Bapak dan Ibu sudah isikan. Nah, setelah selesai, nanti open, di-upload, dan nanti nilainya otomatis akan terisi secara semuanya. Ingat, untuk dalam melakukan unggah format Excel, Bapak dan Ibu tidak boleh merubah format yang sudah ada. Jadi, Bapak dan Ibu hanya perlu mengisinya saja. Tidak boleh tidak boleh merubah format yang sudah ada. Jadi, Bapak dan Ibu hanya diperbolehkan untuk mengisi nilai sesuai format yang sudah diberikan. Yang kedua, caranya adalah secara manual. Nah, secara manual tinggal diisi nilainya 78, 80, 90 sampai dengan KD terakhir. Kalau sudah selesai, nanti disimpan di paling bawah. Nah, di sini disimpan di paling bawah. Nanti rata-ratanya otomatis akan keluar. Nah, rata ini kalau otomatis akan keluar by system. Ketika sudah selesai semua, Bapak dan Ibu dapat memilih lagi menu yang lainnya, wawancara. Kalau mau menggunakan format Excel, unduh lagi, unggah, unggah. Tinggal mengikuti format yang ada saja. Tinggal Bapak dan Ibu pilihannya enaknya menggunakan yang mana, mau menggunakan Excel atau menggunakan langsung pada web, dipersilahkan. Nah, yang kedua adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan pun sama, tidak jauh berbeda. Memilih juga tingkatnya, rombongan belajar, mata pelajaran, lalu pilih tadi rencana penilaiannya. Saya tadi baru mengisi tugas saja. Nah, diisinya pun sama di sini. Mau unduh, lalu diunggah, atau menggunakan manual, dipersilahkan nyamannya Bapak dan Ibu ingin menggunakan yang mana. Oke. Penilaian sikap, Bapak dan Ibu penilaian sikap di sini nanti ini adalah untuk memberikan masukan kepada para wali kelas. Jadi ketika memang ada hal-hal yang anaknya yang
bagus, atau misalkan ada anaknya yang catatan khusus yang bermasalah, Bapak dan Ibu dapat memberikan tambahan data di sini. Memberikan tambahan datanya, pilih tingkat kelas, lalu pilih nama kelasnya, rombel, lalu pilih nama anaknya, tambah data. Di sini ada positif, negatif, tanggalnya berapa, permasalahannya apa atau sikapnya bagaimana, catatan perilaku khusus misalkan, itu bisa diberikan kepada wali kelas. Jadi sehingga nanti wali kelas pada saat melakukan penginputan nilai sikap secara keseluruhan itu berlandaskan dari laporan Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, jadi wali kelas itu nanti melihat nih si anak A, dia laporan dari guru baik semua, berarti nanti sikap yang harus dilaporkan pada saat dirapot itu adalah baik. Seperti itu. Nanti adalah rekapitulasi dari laporan Bapak dan Ibu sekalian. Lalu di sini ada penilaian remedial. Nah, penilaian remedial di sini juga sama, rombelnya ketika memang tidak ada remedial, ya di sini tidak perlu diisikan. Nah, ketika misalkan ini kan SKM ini syarat ketuntasan minimum ini kan berdasarkan yang ada di Dapodik. Nah, kalau yang dari Dapodik SKM ini, nah ini adalah standar minimalnya. Ketika dia ini warnanya hijau otomatis, jadi tidak perlu remedial. Jadi bisa dilihat di sini kira-kira anak-anak yang harus remedial itu siapa gitu. Nanti di sini akan muncul data-datanya, di sini akan muncul semua mana data yang anak yang harus remedial ataupun tidak, di sini akan muncul. Kalau hijau tandanya dia sudah tuntas. Nah, untuk penilaian seperti itu Bapak dan Ibu, simpel tapi mungkin banyak ya, apalagi Bapak dan Ibu yang mengajar di jumlah rombel yang sangat banyak, harus ekstra dalam mengerjakannya. Oke, nanti di bawahnya nanti akan ada namanya laporan hasil belajar, nanti di tahap 4, untuk video di tahap 4, ini untuk wali kelas, lalu nanti ada monitoring dan analisisnya. Oke, terima kasih sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.